Video ini saya buat hari Jumat tanggal 3 September 2021. Sekarang jam 10 pagi dan saat ini saya sedang berada di parkiran, di tempat parkir gedung PLN Distribusi Banten. Ya. Sambil menunggu pihak PLN Distribusi Banten karena saya ada agenda bertemu dengan pihak PLN mewakili PT Puspa Lestari Elektrikal, kontraktor listrik sipil Telkom, supplier dan perbengkelan. Nah, untuk mengambil sesuatu lah ya di sini di gedung PLN Distribusi Banten. Sambil menunggu, ya sudah, kerjaan saya harus stay di mobil karena prosedurnya seperti itu ya. Ya kalau nggak di mobil bolehlah keluar begitu, tapi yang pasti jangan masuk ke gedungnya terlebih dahulu. Nanti ada teknisnya ya, akan ada arahan seperti itu. Ya daripada saya di luar mobil, lebih baik saya di mobil bikin konten ngomong tentang Coki Pardede tertangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan sabu di kamarnya. Videonya sudah beredar, banyak orang sudah melihat di YouTube, di medsos atau yang lainnya. Mungkin ada melihat di televisi mungkin, tapi kalau saya sih melihat di beberapa channel di YouTube ya, channel-channel berita. Detik-detik di mana Coki Pardede itu ditangkap oleh pihak kepolisian terkait menyimpan sabu, dan memang ditemukan gitu ya. Banyak komentar dari masyarakat dan unik-unik, lucu-lucu, bisa dibaca sendiri. Komentar atau tanggapan dari saya sendiri sih, ini adalah sebuah kondisi yang harus diterima oleh semua orang yang bersinggungan dengan narkoba. Entah dia yang memakai, entah dia yang mengedarkan, entah dia memakai sekaligus mengedarkan, entah dia mengedarkan tapi tidak memakai, ya seperti itulah. Ini kondisi yang harus diterima begitu, karena setiap orang pasti sudah tahu resikonya lah ya. Orang menyimpan narkoba, resikonya sudah tahu. Iya, ada orangnya. Ya Pak. PT Puspa ya? Iya betul. Oke, Bapak sini dulu ya. Iya. Gak usah diedit ya videonya, bentar. Jangan bawah. Tanda tangan berkas dulu guys.
pakai masker, guys. Oke, karena sudah janjian, jadi agak miring nih kamera. Oke, karena udah janjian dengan pihak PLN Distribusi Banten sebelumnya, jadi pengambilan berkasnya tidak begitu lama dan cukup diselesaikan di luar gedung, tidak harus masuk ke dalam, ya. Oke. Jadi seperti itu. Balik lagi ke topik mereka-mereka orang-orang yang bersinggungan dengan narkoba. Ya resikonya seperti itu, ya kan? Dan kalau kita bicara dengan narkoba, yang terekspos biasanya memang mereka-mereka yang punya nama besar. Entah itu artis, entah itu public figure, tokoh, anak pejabat ada nggak ya? Ada lah, ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi momen ini kembali mengingatkan kasus Coki Pardede ya, kembali mengingatkan kepada orang-orang yang sampai detik ini memutuskan untuk tidak sama sekali bersinggungan dengan narkoba. Ya ini contoh kasus yang kembali mengingatkan semua orang, semua pihak. Apakah saya ngefans dengan Coki Pardede? Jelas. Bukan hanya Coki Pardede saja. Dia kan komika. Tretan Muslim, saya suka. Saya mengikuti konten mereka. Saya suka dengan komedi mereka. Saya suka dengan tampilan dari Coki Pardede. Saya suka dengan pemikiran dia. Saya suka dengan komedi-komedi dia. Saya suka dengan bagaimana cara dia menjawab pertanyaan ketika sedang interview. Saya suka dengan tato-tatonya. Dia punya tato Lucifer kan ya di leher. Dan dia menjelaskan dengan luar biasa. Seakan memang kata Lucifer itu layak untuk berada di tubuhnya, di bagian lehernya. Ya oke sih. Dan apakah mengejutkan? Iya mengejutkan lah. Mengejutkan, tapi kan hal-hal mengejutkan yang terjadi di dunia hiburan di Indonesia kan udah terlalu banyak, sering kita lihat, kita dengar, ya kan? Ada penyanyi yang terlibat skandal, ada artis yang terlibat peredaran video porno, ada artis yang terlibat narkoba, kekerasan rumah tangga, menikah belum lama lalu cerai. Hal seperti itulah udah biasa lah, udah biasa. Tapi kalau mengejutkan, iya mengejutkan. Pertama kali mengetahui Coki Pardede ditangkap polisi karena narkoba, ya kaget. Waduh. Tapi kalau kalian baca di komentar-komentar, di kolom komentar, itu memang lucu-lucu sih, lucu-lucu. Dari dark jokes berubah menjadi drugs joke ada, lalu ada, wah macem-macem dah.
orang-orang yang benci dengan Coki Pardede berkomentar, orang-orang yang cinta, suka dengan Coki Pardede juga berkomentar dengan caranya masing-masing gitu. Kalau saya sih suka dengan apa yang sudah dibuat oleh Coki Pardede dalam dia berkarya, entah itu langsung di atas panggung atau melalui YouTube atau melalui podcastnya. Saya suka. Dan ya semoga saja Lai Coki bisa melewati fase ini. Lumayan lah ya, nanti kalau kasus ini selesai kan bisa dijadikan sebagai ini, materi stand up, materi komedinya, ya kan? Oke deh, nggak usah lama-lama karena video ini kan tadi saya bikin buat menunggu waktu ketemu dengan pihak PLN Distribusi Banten. Lalu tadi sempat di tengah ketika lagi bikin video, pihak PLN-nya datang, sudah tanda tangan, ambil berkas, sudah. Sekarang saatnya pulang ke Serang, ya. Lumayan nunggu orang bikin konten, dapat satu konten. Nggak perlu dong saya harus bilang jauhi narkoba, nggak perlu lah ya, udah basi pesan-pesan kayak gitu. Kamu pilih apa yang kamu lakukan, tanggung sendiri resikonya.